Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Zakila, perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Adela Permatasari, Azlin Eva Suci, Raffi Putra Ramadhani, Cynthia Cahyani Putri, dan Agus Bambang Sugiarto. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan tentang protozoa darah dan jaringan dari mata kuliah Parasitologi 1. Protozoa darah dan jaringan merupakan organisme bersel tunggal yang hidup di dalam darah dan jaringan. Protozoa ini meliputi kelompok Apicomplexa, contohnya Plasmodium, dan Babesia spp. Kemudian kelompok Flagellata, yaitu contohnya Leishmania spp, Trypanosoma spp, dan amoeba yang hidup bebas, yaitu Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp, Balammutia madrilaris, dan Sabinea spp. Protozoa darah dan jaringan yang pertama akan saya bahas adalah Acanthamoeba spp. Genus ini merupakan amoeba yang hidup bebas menghuni berbagai lingkungan udara, tanah, dan air. Genus Acanthamoeba adalah agen penyebab ensefalitis amoeba granulomatosa atau GAE, kemudian penyakit fatal pada sistem saraf pusat SSP, dan keratitis amoeba EG. Kemudian ada penyakit mata yang menyakitkan dan mengancam penglihatan. Acanthamoeba spp juga telah dikaitkan dengan lesi kulit dan sinusitis pada pasien AIDS dan individu dengan gangguan kekebalan lainnya. Berikut merupakan klasifikasi atau skema filogenetik Acanthamoeba. Acanthamoeba berasal dari kingdom Protista, filum Rhizopoda, kelas Lobosea, subkelas Gymnomobia, order Centramobida, famili Acanthamobidae, dan genus Acanthamoeba. Dapat dilihat pada gambar struktur permukaan berduri yang disebut Acanthapodia, yang membedakan Acanthamoeba dari amoeba hidup bebas lainnya yang menginfeksi manusia. Bagaimana sih siklus hidup dari genus Acanthamoeba spp? Yang pertama-tama, Acanthamoeba yang hidup bebas memperbanyak diri di lingkungan udara, air, dan tanah dalam bentuk tropozoid dan kista, kemudian menginfeksi manusia melalui mata, pernafasan, dan luka. Ketika Acanthamoeba masuk melalui mata, menyebabkan keratitis parah pada individu yang sehat, terutama pengguna lensa kontak. Bila Acanthamoeba masuk ke sistem pernafasan atau melalui kulit, bakteri ini menyerang sistem saraf pusat melalui penyebaran hematogen dan menyebabkan penyakit GAE atau penyakit yang menyebar. Lesi kulit, kista, dan trofozoid Acanthamoeba banyak ditemukan di jaringan. Selanjutnya merupakan peran dari Acanthamoeba spp dalam menginfeksi manusia. Yang pertama, Acanthamoeba spp sebagai patogen oportunistik dan sebagai patogen non-oportunistik. Yang pertama, Acanthamoeba spp sebagai patogen oportunistik. Di sini pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV/AIDS atau pasien yang menjalani transplantasi, Acanthamoeba dapat menyebabkan infeksi serius seperti infeksi otak atau ensefalitis amibik granulomatosa atau GAE, serta infeksi kulit atau acanthamoebiasis kulit. Inilah yang menyebabkan disebut patogen oportunis, karena hanya menyebabkan penyakit saat ada kesempatan, seperti ketika sistem imun melemah. Yang kedua, Acanthamoeba spp sebagai patogen non-oportunistik. Meskipun lebih jarang, Acanthamoeba juga bisa menyebabkan penyakit pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, terutama dalam bentuk keratitis, sering terkait dengan penggunaan lensa kontak yang tidak higienis. Hal ini menunjukkan bahwa Acanthamoeba dapat bertindak sebagai patogen non-oportunistik yang tidak selalu memerlukan kondisi kekebalan tubuh yang lemah untuk menyebabkan infeksi. Berikut merupakan gejala infeksi dari Acanthamoeba spp. Ketika menginfeksi sistem saraf pusat, gejalanya seperti sakit kepala, kelainan status mental, kejang, leher kaku, sifat lekas marah, mual muntah, hemiparese, kelumpuhan saraf kranial, halusinasi, dan lain-lain. Ketika Acanthamoeba menyerang mata atau menginfeksi mata, gejalanya seperti ptosis kelopak mata, hiperemia konjungtiva, ketakutan dipotret, penyiraman atau menyobek, penglihatan kabur, nyeri mata, cincin kornea, kemudian infiltrat perineural, kegelapan, epitel kornea longgar, dan gangguan lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang distribusi geografis dari Acanthamoeba. Amoeba ini ditemukan di seluruh dunia dalam air dan tanah. Kemudian diagnosis infeksi dari Acanthamoeba umumnya dilakukan dengan mikroskop konfokal, PCR, ataupun kultur.
Kemudian pengobatan dari infeksi akanta muka melibatkan penggunaan antiseptik seperti PHMP dan chlorhexidine untuk membunuh trofozoit dan kista. Untuk protozoa darah dan jaringan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Plasmodium sp. Plasmodium adalah sebuah genus protozoa yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Terdapat 4 spesies utama Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia, seperti Plasmodium falciparum, vivax, dan malaria. Plasmodium falciparum. Plasmodium ini adalah spesies parasit protozoa dari genus Plasmodium yang menyebabkan malaria berat pada manusia. Ini adalah penyebab utama kematian akibat malaria di seluruh dunia. Kemudian ada ciri morfologi, yaitu yang pertama ada trofozoit. Bentuknya seperti cincin kecil dengan ukuran 1-2 mikro, seringkali terlihat dengan 2 titik kromatin. Kemudian ada yang berbentuk skizon, memiliki 15-30 merozoit yang terakumulasi. Gametosit berbentuk bulat dengan pigmen coklat, lebih besar dari trofozoit. Siklus hidup Plasmodium falciparum terdiri dari 2 fase. Yang pertama ada fase aseksual atau dalam manusia. Setelah gigitan nyamuk, sporozoid memasuki aliran darah dan menuju hati. Di hati, mereka berkembang menjadi skizon, kemudian pecah menjadi merozoid yang masuk ke dalam sel darah merah. Di dalam sel darah merah, mereka berkembang menjadi trofozoid dan kemudian skizon, menghasilkan lebih banyak merozoid. Parasit tersebut menggunakan hemoglobin sebagai sumber nutrisinya dan menghasilkan zat sisa heme yang diagregasi oleh parasit menjadi pigmen hemozoid yang tidak larut. Pigmen tersebut menumpuk di berbagai organ seperti otak, hati, dan limfa yang menimbulkan berbagai manifestasi klinis. Siklus hidup Plasmodium falciparum terdiri dari 2 fase. Yang pertama ada fase aseksual atau dalam manusia. Setelah gigitan nyamuk, sporozoid memasuki aliran darah dan menuju hati. Di hati, mereka berkembang menjadi skizon, kemudian pecah menjadi merozoid yang masuk ke dalam sel darah merah. Di dalam sel darah merah, mereka berkembang menjadi trofozoid dan kemudian skizon, menghasilkan lebih banyak merozoid. Parasit tersebut menggunakan hemoglobin sebagai sumber nutrisinya dan menghasilkan zat sisa heme yang diagregasi oleh parasit menjadi pigmen hemozoid yang tidak larut. Pigmen tersebut menumpuk di berbagai organ seperti otak, hati, dan limfa yang menimbulkan berbagai manifestasi klinis. Gejala klinis yang muncul akibat infeksi ini dapat beragam dan seringkali lebih serius dibandingkan dengan spesies lainnya. Berikut adalah gambaran umum gejala klinis yang terkait dengan infeksi Plasmodium falciparum, yaitu ada demam paroksimal. Demam yang terjadi dalam siklus biasanya terdiri dari 3 fase, yaitu stadium dingin, penderita mengalami menggigil dan merasa sangat dingin, disertai nadi cepat dan kulit pucat. Kemudian ada stadium demam, penderita merasakan panas, kulit kering, sakit kepala, dan suhu tubuh dapat meningkat hingga 41 derajat Celcius. Stadium berkeringat, penderita berkeringat banyak, suhu tubuh menurun dan merasa lemas setelahnya. Kemudian ada gejala parodromal, sebelum demam muncul, penderita sering mengeluh lesu, sakit kepala, nyeri otot, kurang nafsu makan, dan kadang-kadang diare ringan. Plasmodium vivax adalah protozoa parasit dan patogen manusia. Plasmodium vivax adalah salah satu dari 4 spesies parasit malaria yang umumnya menyerang manusia. Plasmodium vivax ini dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Untuk morfologi, Plasmodium vivax memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, eritrosit yang terinfeksi membesar dan tampak seperti butiran di atas eritrosit. Yang kedua, trofozoit. Plasmodium vivax awalnya berbentuk cincin dengan 1 kromatin dan berkembang menjadi bentuk yang tidak beraturan. Untuk yang ketiga, yaitu sel darah merah yang terinfeksi akan terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan sel yang tidak terinfeksi. Terhadap tubuh, yang pertama yaitu demam. Demam terjadi akibat pelepasan toksin dari parasit ketika merozoit keluar dari sel darah merah. Yang kedua ada anemia. Parasit yang berkembang di dalam sel darah merah akan menyebabkan kerusakan sel darah merah dan anemia. Yang ketiga, perbesaran organ. Limpa dan hati dapat memperbesar akibat aktivitas sistem imun dalam melawan infeksi. Yang keempat yaitu gangguan fungsi organ. Pada kasus yang berat, malaria dapat menyebabkan gangguan fungsi organ vital seperti ginjal dan otak.
Untuk gejala klinis Plasmodium vivax, yang pertama ada demam yang khas dengan pola tertiana, yaitu setiap 40 jam. Yang kedua menggigil, terjadi sebelum demam naik. Yang ketiga yaitu berkeringat, terjadi setelah demam turun. Yang keempat nyeri kepala, terutama di daerah dahi. Yang kelima ada mual dan muntah, lalu ada nyeri otot dan sendi, ada kelelahan, anoreksia. Siklus hidup dalam tubuh manusia, yang pertama ada sporozoid, yaitu bentuk infektif yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles akan menginvasi sel hati. Yang kedua, di dalam hati, sporozoid berkembang menjadi merozoid. Sebagian merozoid akan menginvasi sel darah merah, sedangkan sebagian lagi akan berbentuk dormant. Yang ketiga ada hipnozoid, dapat bertahan dalam hati selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun menjadi terjadinya relaps malaria. Yang terakhir ada merozoid yang menginvasi sel darah merah, akan berkembang dan akhirnya pecah, melepaskan merozoid baru yang akan menginvasi sel darah merah lainnya. Siklus dalam tubuh nyamuk. Ketika nyamuk menggigit penderita malaria atau gametosit, bentuk kelamin parasit akan terhisap ke dalam tubuh nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk, gametosit akan bersatu dan berkembang menjadi sporozoid yang kemudian akan berkumpul di kelenjar ludah nyamuk. Leishmania dibagi menjadi 3 bagian, ada Leishmania donovani, Leishmania tropica, dan Leishmania brasiliensis. Yang pertama, morfologi Leishmania. Mastigot, bentuk parasit dalam tubuh inang vertebrata, manusia dan hewan, berbentuk bulat atau oval, berukuran 2-4 mikrometer, memiliki inti besar, kinetoplas, dan tidak memiliki flagel bebas. Pramastigot, bentuk parasit dalam tubuh vektor lalat pasir berbentuk lonjong, berukuran 15-20 mikrometer, memiliki inti, kinetoplas, dan flagel panjang yang keluar dari kantong flagel. Yang kedua, biologi Leishmania. Parasit intraseluler obligat hidup di dalam sel fagosit monokuler makrofag. Daur hidup digenik berganti antara bentuk amastigot dan pramastigot. Vektor dilaporkan oleh lalat pasir genus Phlebotomus di dunia lama dan Luxomia di dunia baru. Gambarnya ada di samping. Yang ketiga ada siklus hidup Leishmania. Siklus hidup Leishmania melibatkan 2 inang manusia sebagai inang utama dan lalat pasir sebagai vektor. Yang pertama, infeksi pada manusia. Lalat pasir yang terinfeksi menggigit manusia dan menginokulasikan pramastigot ke dalam kulit. Yang kedua, fagositosis. Pramastigot yang diinokulasikan akan difagosit oleh sel makrofag. Yang ketiga, transformasi. Di dalam makrofag, pramastigot dan berubah menjadi amastigot dan mulai bermultiplikasi. Yang keempat, transmisi ke vektor. Saat lalat pasir menggigit ke individu yang terinfeksi, ia akan mengisap darah yang mengandung makrofag terinfeksi. Amastigot akan berubah menjadi amastigot di dalam tubuh lalat pasirnya. Seperti contoh gambar yang ada di sebelah kanan. Yang keempat ada gejala klinis leishmaniasis. Visceral leishmaniasis, pembesaran hati dan limpa, anemia, penurunan berat badan. Cutaneosus leishmaniasis, luka kulit yang ulceratif, nodul atau plak. Mucotuneus leishmaniasis, lesi destruktif pada mukosa hidung, mulut, dan tenggorokan. Yang kelima, geografi bakteri Leishmania. Kosmopolitan terdapat di berbagai benua, terutama di daerah tropis dan subtropis. Endemik, beberapa daerah memiliki endemik Leishmaniasis seperti Mediterania, Amerika Tengah dan Selatan, India dan Afrika Timur. Yang keenam, habitat bakteri Leishmania. Intraseluler, hidup di dalam sel makrofag, vektor lalat pasir. Yang ketujuh, deteksi Leishmania. Mikroskopi menemukan amastigot di dalam sediaan pusat dari lesi kulit atau sumsum tulang. Kultur menumbuhkan promastigot pada media khusus. PCR mendeteksi DNA parasit. Serologi mendeteksi antibodi terhadap Leishmania. Yang ke-8, pengendalian Leishmaniasis. Pengendalian vektor, mengurangi populasi lalat pasir dengan insektisida, perbaikan sanitasi, dan penggunaan pelambu. Kemoprofilaksis, pemberian obat pencegahan pada individu yang beresiko tinggi. Kemoterapi, pengobatan dengan obat-obatan anti Leishmania seperti antimonal, amphotericin, dan miltefosine. Yang ke-9, klasifikasi Leishmania. Kingdom, Protista, Phylum, Eugenozoa, kelas Kinetoplastida, ordo Trypanosomatida, famili Trypanosomatidae, genus Leishmania. Yang ke-10, spesies Leishmania yang penting.
Leishmania donovani menyebabkan Visceral leishmaniasis. Leishmania tropica menyebabkan cutaneous leishmaniasis. Leishmania brasiliensis menyebabkan mucocutaneous leishmaniasis. Trypanosoma, T. brucei, dan T. cruzi. Nomor 1 morfologi Trypanosoma, TP gambiense dan TP rhodesiense yang mirip dalam penampilan. Organisme berukuran 10-30 mikrometer kali 1-3 mikrometer. Ini memiliki inti pusat tunggal dan flagellum tunggal yang berasal dari kinetoplas dan bergabung dengan tubuh dengan membran bergelombang. Permukaan luar dari organisme ini padat dilapisi dengan lapisan glikoprotein. Variabel glikoprotein permukaan FSG. Nomor 2, biologi Trypanosoma. Sebuah perkembangan yang lambat penyakit tidur Afrika Barat yang disebabkan oleh Trypanosoma brucei gambiense. Perkembangan yang cepat penyakit S African Sleeping Sickness disebabkan oleh T. brucei rhodesiense. Chagos. Penyakit ini disebabkan oleh protozoan Haemaphysalis Trypanosoma cruzi. Nomor 3, siklus hidup Trypanosoma. Trypanosoma adalah protozoa yang ditularkan melalui gigitan lalat tsetse. Berikut adalah tahapan siklus hidupnya. Siklus di lalat tsetse. Ketika lalat tsetse menggigit manusia atau hewan yang terinfeksi Trypanosoma dalam bentuk tripomastikot dihisap bersama darah di dalam tubuh lalat. Tripomastikot ini berkembang biak dan berimigrasi ke kelenjar ludah lalat, berubah menjadi epimastikot lalu berkembang menjadi tripomastikot infektif. Siklus di manusia atau hewan. Ketika lalat tsetse menggigit tripomastikot masuk ke dalam darah dan cairan tubuh inang. Mereka berkembang biak dan menyebar ke berbagai jaringan termasuk darah, getah bening, dan sistem saraf pusat yang menyebabkan gejala penyakit tidur seperti demam, kelelahan, dan gangguan neurologis. Nomor 4, gejala klinis Trypanosoma. Penyakit dapat dibagi menjadi 3 tahap: sesi primer, tahap akut, dan tahap yang kronis. Sesi utama, cakoma muncul di lokasi infeksi dalam beberapa jam dari gigitan, terdiri dari sedikit mengangkat, datar plek hemat lingkungan non-murni dikelilingi oleh area variabel edema keras. Tahap akut muncul 7-14 hari setelah infeksi. Hal ini ditandai dengan kegelisahan, sulit tidur, melais, meningkatkan kelelahan, menggigil, demam, dan nyeri tulang dan otot. Tahap kronis biasanya tidak diakui dan sering sembuh dengan sedikit demi sedikit atau tidak. Kerusakan langsung dan inang yang terinfeksi tetap menjadi pembawa asimptomatik. Nomor 5, geografi bakteri Trypanosoma. TP gambiense ditemukan di wilayah barat dan tengah Afrika, sedangkan TP rhodesiense dibatasi ke sepertiga timur benua. Sebagian besar kasus penyakit tidur 98% adalah barat yang kronis. Nomor 6, habitat bakteri Trypanosoma. Aliran darah dan kompartemen interstisial beberapa organ pada inang mamalia. Vektor Testefly dan kedua jenis kelamin lalat dapat mengirimkan parasit dalam air liur mereka. Nomor 8, pengendalian Trypanosoma. Mengurangi kontak antara vektor dan manusia. Percobaan untuk mengembangkan vaksin belum sangat berhasil. Baru-baru ini 2 obat eksperimen, benidazole dan nivolumab, telah digunakan dan hasil yang menjanjikan. Pada tahap akut penyakit ini, namun efek sampingnya membatasi penggunaannya yang berkepanjangan dalam kasus kronis. Nomor 9, klasifikasi Trypanosoma. Kerajaan Protozoa, filum Euglenozoa, kelas Genetaplastea,
Ordo Trypanosomatidae, famili Trypanosomatidae, genus Trypanosoma. Babesia merupakan parasit yang dapat menimbulkan infeksi pada manusia melalui gigitan sengkenit. Penyakitnya disebut babesiosis atau pirolasmosis, yaitu suatu penyakit hewan yang bisa menular ke manusia, atau zoonosis yang disebabkan oleh protozoa parasit spesies Babesia seperti parasit malaria. Ia juga menginfeksi sel darah merah binatang liar maupun binatang peliharaan dengan gejala mirip demam malaria, yaitu demam disertai anemia hemolitik. Siklus hidup dan morfologi Babesia infektif ditularkan oleh beberapa spesies sengkenit, di mana terjadi siklus pembelahan seksual. Apabila sengkenit menggigit dan menghisap darah manusia, maka organisme tersebut akan masuk ke dalam sel darah merah untuk pertumbuhannya mencapai tingkat lebih dewasa, sehingga manusia tertular dan menderita piroplasmosis atau babesiosis. Selanjutnya, di dalam sel darah merah, parasit mencapai fase tropozoid yang bentuknya mirip tropozoid muda atau bentuk cincin dari parasit malaria, terutama Plasmodium falciparum. Babesia berukuran 1-5 meter. Sel darah merah tidak membesar atau pucat. Sel tidak berisi bintik-bintik dan pigmen tidak pernah terlihat. Stadium muda berisi sedikit sitoplasma dengan inti yang sangat kecil. Pada bentuk matang, mungkin terlihat 2 atau lebih titik-titik kromatin. Adapun gejala klinis dari penyakit Babesia dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, mulai dari sakit tanpa gejala, sakit berat sampai menimbulkan kematian. Gejala infeksi penderita babesiosis antara lain: 1. Demam menggigil, 2. Nyeri otot seluruh badan, 3. Badan terasa lemah, 4. Anemi hemolitik, 5. Jumlah sel darah putih menurun, 6. Kadang-kadang hemoglobinuria, 7. Kadar serum alkalin fosfates agak naik pada setengah penderita. 8. Gejala akut bisa berlangsung dalam beberapa minggu sampai bulanan. 9. Jarang terjadi penyakit kambuh kembali seperti pada malaria. 10. Parasitemia bisa berangsur-angsur menurun tanpa menunjukkan keluhan dan gejala sampai 4 bulan setelah gejala tersebut berlangsung. Beberapa deteksi Babesia ASP yaitu pemeriksaan mikroskopis, ulas darah tipis, metode yang paling umum di mana darah dioleskan tipis pada slide dan diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat adanya parasit di dalam sel darah merah. Ulas darah tebal digunakan untuk mendeteksi parasitemia rendah tetapi sulit membedakan morfologi parasit. Tes serologi ELISA mendeteksi antibodi terhadap Babesia ASP dalam darah. IFAT mendeteksi antigen Babesia ASP pada sampel darah atau jaringan. PCR, metode yang sangat sensitif untuk mendeteksi DNA parasit bahkan pada tahap awal infeksi. Pengobatan pada penderita Babesia perawatan yang baik sebenarnya sudah cukup efektif. Obat yang sering digunakan adalah kloroquine. Apabila obat tersebut belum atau kurang berhasil, bisa diberikan kina dengan dosis 650 mg 3 kali sehari. Bisa dikombinasikan dengan clindamycin 600 mg 3 kali sehari per oral atau secara intravena 120 mg 2 kali sehari. Pengobatan diberikan selama 7-10 hari.